Assalamualaikum. Selamat datang di Radio Malam. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Di pinggir jalan yang tak terlalu ramai, namun cukup strategis, berdirilah sebuah warung sederhana beratap seng dan berdinding papan. Warung itu milik Bularas, seorang wanita berusia 45 tahun, yang dikenal rajin, ramah, dan pandai meracik soto babat. Setiap pagi, aroma gurih kuah rebusan tulang dan rempah-rempah menguar dari dapurnya, menyambut siapa saja yang lewat. Warung soto babat Bularas tertulis dengan cat pudar di papan kecil yang tergantung miring di depan warung. Meski terlihat lusuh, warung itu selalu bersih dan tertata rapi. Meja-meja kayu tua dilap setiap hari, dan lantai semen disiram air sabun setiap pagi. Bularas memasak dengan cinta. Tangannya cekatan, wajahnya selalu basah oleh keringat tapi tak pernah kehilangan senyum. Di balik kesederhanaannya, ada satu impian yang belum juga tercapai, menyamai kesuksesan Bu Dewi, pemilik warung soto di dekat pasar yang lebih besar, lebih mewah, dan selalu penuh pelanggan dari pagi sampai malam. Bu Dewi adalah simbol kesuksesan di mata para pedagang kecil di desa. Yoya sering masuk TV lokal, wajahnya terpampang di spanduk acara kuliner. Bahkan beberapa pejabat kabupaten pernah mampir ke warungnya. Sedangkan Bularas, meski masakannya enak, warungnya hanya dikunjungi warga sekitar. Pelanggan tetapnya bisa dihitung dengan jari. Suaminya, Pak Rizal, adalah pria pendiam yang membantu mencuci piring dan belanja ke pasar. Ia tidak banyak bicara, tapi diam-diam menaruh rasa malu setiap kali ada yang membandingkan mereka dengan Bu Dewi. "Lihat tuh Bu, Dewi, nggak ada capeknya. Warungnya makin ramai aja," kata salah satu tetangga. Entah sadar atau tidak, ucapannya menancap di hati Bularas. Hari-hari Bularas mulai terasa berat. Ia tetap bangun pukul 4 pagi, memasak seperti biasa, tetapi semangatnya menipis. Setiap kali melihat warung Bu Dewi dari kejauhan, hatinya seperti diremas. Iri dan lelah bercampur jadi satu. Kadang, saat malam sunyi dan warung tutup, ia termenung di dapur. "Apa kita memang ditakdirkan cuma segini, Mas?" tanyanya lirih pada Pak Rizal yang sedang mengelap mangkuk-mangkuk bersih. Pak Rizal tidak langsung menjawab. Ia menatap istrinya lalu mengangguk pelan. "Rezeki itu urusan Tuhan, Laras. Yang penting kita halal, ndak nyakitin siapa-siapa." Tapi di dalam hati, ia juga lelah hidup pas-pasan. Usia mereka makin tua, cicilan masih ada, dan anak-anak sudah jarang pulang. Warung yang mereka harapkan bisa jadi tabungan hari tua justru jalan di tempat. Suatu malam, saat Bularas pulang dari pasar malam yang kebetulan diadakan dekat desa, ia bertemu dengan seorang wanita tua berpakaian serba hitam. Wanita itu berdiri di dekat lapak bunga melati, memandang Bularas sambil tersenyum. Tatapannya tajam tapi tenang, seolah tahu isi hati Bularas. "Ibu kelihatan capek," kata wanita itu. Bularas hanya mengangguk, tak ingin banyak bicara. "Kalau ingin dagangan laris, warung ramai, kadang kita butuh bantuan yang berbeda," lanjut wanita itu. Suaranya pelan tapi menusuk. Bularas menoleh cepat. "Maksudnya apa, Bu?" Wanita itu tersenyum lagi. "Ada jalan cepat, tapi tidak semua orang berani." Lalu ia menyelipkan secari kertas ke tangan Bularas sebelum berjalan menghilang ke antara keramaian. Di kertas itu hanya tertulis satu kalimat dan sebuah nomor. "Rezeki kilat, asal siap bayar harga." Bularas menyimpan kertas itu. Awalnya tak ingin memikirkannya, tapi malam-malam berikutnya pikirannya terus terusik. Apalagi saat warungnya sepi dan warung Bu Dewi tampak tak pernah berhenti menerima pelanggan. Kecemburuan itu makin besar. Beberapa hari kemudian ia menunjukkan kertas itu pada Pak Rizal. "Kamu percaya yang begini?" tanyanya. Pak Rizal menatap kertas itu lama. Ia tak langsung menjawab, hanya memejamkan mata. "Mungkin,
Sudah waktunya kita coba cara lain. Hari itu langit mendung. Awan gelap menggantung rendah seolah ikut menyimpan rahasia yang belum diungkap. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jati kering yang beterbangan. Bularas duduk di depan warung, memandangi jalan, sepi sambil memainkan kertas lusuh pemberian perempuan misterius itu. Sudah hampir seminggu ia menyimpannya. Setiap malam ia membacanya berulang-ulang, namun tidak pernah berani menghubungi nomor yang tertulis di sana. Namun hari ini, rasa penasaran dan ambisinya mengalahkan ketakutan. "Mas, kalau memang ini bisa bantu kita, kenapa tidak dicoba?" kata Bularas. Suaranya lirih saat makan malam. Pak Rizal tidak langsung menjawab. Ia mengaduk nasi di piringnya tanpa semangat. Tapi dari raut wajahnya, terlihat ia juga telah memikirkan hal yang sama. "Aku cuma takut, Ras. Kalau caranya nggak wajar," bisik Pak Rizal. "Lalu kita mau hidup begini terus, sampai mati warung kita tetap sepi, dan orang-orang terus-terusan bicara seolah kita nggak mampu." Suara Bularas meninggi. Ia meletakkan sendoknya dengan keras. "Aku capek, Mas." Malam itu, tanpa banyak kata lagi, Bularas mengambil ponsel tuanya. Ia menekan nomor yang tertera di kertas dan menunggu. 1 dering, 2 dering, 3. "Assalamualaikum." Suara berat di seberang menjawab, pelan dan dalam, membuat bulu kuduknya berdiri. Waalaikumsalam. "Ini, saya mau ketemu. Saya dikasih nomor ini oleh seseorang," jawab Bularas terbata. Orang di ujung sana diam sebentar, lalu hanya menjawab satu kalimat. "Datanglah ke Sendang Wungu, malam Jumat. Sendirian, jangan bawa siapa-siapa." Klik. Sambungan terputus. Sendang Wungu adalah tempat yang sudah lama dikenal warga sebagai lokasi keramat. Letaknya di balik bukit kecil, tersembunyi di antara rimbunan bambu dan pohon-pohon besar. Tak banyak orang berani ke sana malam hari. Konon katanya, itu tempat tinggal makhluk halus penjaga hutan. Tapi Bularas nekat. Di malam Jumat Kliwon, ia memakai kerudung hitam dan jaket panjang. Ia pamit ke suaminya hanya untuk menengok saudara jauh. Tapi mata Pak Rizal menatapnya lama. Ia tahu, Laras sedang memulai sesuatu yang bukan main-main. Dengan senter kecil, Bularas berjalan menyusuri jalan setapak menuju Sendang. Setiap langkahnya terdengar berat, seolah tanah menahan kakinya. Suara jangkrik bersahutan dengan desir angin. Sesekali, suara seperti bisikan terdengar samar-samar. Entah nyata atau hanya imajinasinya. Tiba di Sendang, suasananya hening, nyaris mati. Air kolam tampak hitam pekat, memantulkan bayangan bulan yang tersembunyi di balik awan. Di sana berdiri seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan wajah tak jelas. Hanya tampak garis-garis kerutan dan sorot mata tajam. "Kamu datang," katanya tanpa memperkenalkan diri. Bularas menunduk. "Saya ingin warung saya ramai. Saya ingin sukses. Semua bisa asal kamu siap bayar harganya," jawab lelaki itu. "Harga seperti apa?" Lelaki itu mengangkat tangannya. Dari balik bajunya ia mengeluarkan segenggam rambut putih dan sebuah paku berkarat. "Tumbal, 1 nyawa. Harus orang yang kamu kenal, yang sedang berada di ambang hidup dan mati." Bularas diam. Wajahnya pucat, mulutnya kering. Tapi entah kenapa, nama itu langsung muncul di kepalanya. Bu Murti. Tetangganya itu sudah lama sakit-sakitan. Hidup sendirian di rumah tua. Hanya kadang dibantu tetangga untuk makan dan bersih-bersih. Tak punya anak, tak punya siapa-siapa. Dia tak akan merasa sakit. Tapi kau harus melakukannya malam ini juga. Letakkan 1 mangkuk soto babat di depan pintu rumahnya. Baca mantra ini. Lelaki itu menyerahkan secarik daun lontar yang sudah menguning. Kalau kau gagal, pesugihan tak akan bekerja. Tapi kalau berhasil, esok warungmu akan kau lihat berubah. Bularas pulang dalam keadaan bingung, takut, tapi juga dipenuhi semacam dorongan gelap yang belum pernah ia rasakan. Iri ceritakan semuanya pada Pak Rizal, dan untuk pertama kalinya suaminya tak menolak.
Ia hanya duduk diam lalu berkata, "Kalau ini jalan yang kita pilih, kita tanggung bareng." Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, mereka menyiapkan satu mangkuk, soto babat lengkap, dengan potongan babat terbaik, kuah paling kental, dan sambal khas warung mereka. Mangkuk itu diletakkan di depan pintu rumah Bu Murti yang gelap dan sepi. Bu Laras membacakan mantra dari daun lontar dengan suara bergetar. Hatinya sesak, matanya basah, tapi lidahnya tak berhenti. Beberapa menit kemudian angin bertiup kencang, anjing menggonggong di kejauhan. Dari dalam rumah Bu Murti terdengar suara batuk-batuk panjang, lalu hening, benar-benar hening. Pagi harinya, kabar kematian Bu Murti menyebar cepat. Orang-orang menyangka ia meninggal karena penyakitnya yang menahun. Tak ada yang curiga, bahkan Bu Laras ikut melayat dan membantu menyiapkan jenazah. Ia menangis, tapi tak seorang pun tahu, tangisan itu bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa bersalah yang menghantam hatinya seperti palu. Namun hari itu juga, warungnya mulai ramai, lebih ramai dari biasanya. Entah dari mana datangnya, orang-orang berdatangan, memuji rasa sotonya yang berbeda dan lebih mantap dari biasanya. Pukul 10 pagi, semua soto habis. Pukul 1 siang, ia sudah kehabisan bahan. Uang mengalir deras, tumpukan lembaran rupiah memenuhi kotak kayu kecil, tempat biasa ia simpan uang belanja. Bu Laras hanya duduk di pojok warung, menggenggam tangannya yang gemetar. Ia tahu, ini baru permulaan. Warung Bu Laras kini tak pernah sepi. Setiap pagi, belum juga matahari naik sempurna, deretan motor dan mobil sudah terparkir di depan warung. Pelanggan dari desa sebelah, bahkan dari kota kecil di pinggir kabupaten, datang karena katanya soto Bu Laras rasanya beda. Enak banget kuahnya tuh, nendang di lidah kayak ada bumbu rahasia, kata seorang pelanggan tetap yang baru datang 2 kali tapi sudah seperti ketagihan. Bu Laras hanya tersenyum, walau senyumnya semakin hari terasa hambar. Pagi-pagi sekali, ia memasak dengan sangat cepat. Tangan dan pikirannya bergerak otomatis. Tapi setiap kali membuka tutup panci kuah soto, ada satu aroma aneh yang menyusup di balik wangi rempah. Bau amis darah yang menyengat sesaat, lalu hilang begitu saja. Ia sempat bertanya dalam hati, apa ini cuma perasaanku? Namun malam harinya, teror perlahan mulai menyentuh sudut-sudut rumah mereka. Malam itu hujan rintik turun. Angin menyusup lewat celah-celah jendela, membuat tirai tipis berkibar pelan. Bu Laras duduk di ruang tengah, menghitung lembaran uang dari hasil penjualan hari itu. Tangannya sibuk tapi pikirannya kemana-mana. Pak Rizal sudah tertidur di kursi panjang, lelah setelah seharian membantu di warung. Tiba-tiba, ada suara dari dapur. Suara piring pecah. Bu Laras terlonjak. Ia menoleh ke arah dapur dengan jantung berdegup kencang. Rumah mereka sepi. Tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Mas Rizal, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia bangkit, pelan-pelan berjalan ke arah dapur dengan langkah hati-hati. Lampu dapur menyala remang. Ia mengintip dari balik pintu dapur, dan dadanya seketika terasa berhenti berdetak. Seseorang sedang berdiri membelakanginya. Sosok itu tinggi, rambutnya panjang, bajunya lusuh. Punggungnya menghadap ke arah pintu. Di depannya ada panci kuah soto yang masih belum dicuci. Bu Laras tak bisa bersuara. Kakinya lemas. Tiba-tiba sosok itu menoleh cepat. Wajah pucat, mata kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Itu wajah Bu Murti. Aku lapar. Sotonya enak ya, Bu. Bisik sosok itu dengan suara serak seperti air mendidih. Bu Laras menjerit. Ia terjatuh mundur, memukul-mukul lantai dengan tangan gemetar. Pak Rizal terbangun dan berlari ke dapur. Tapi saat ia tiba, tidak ada siapa-siapa. Di sana, hanya bayangan muras. Kamu capek, kata Pak Rizal sambil menenangkan. Tapi malam itu mereka tidak tidur. Kamar terasa sempit, udara jadi dingin, dan suara-suara aneh terus terdengar dari atap. Esok paginya, kejadian ganjil kembali terjadi.
Salah satu pelanggan tetap tiba-tiba pingsan di depan warung setelah mengeluh kepalanya pusing dan merasa diawasi saat makan. Beberapa pelanggan lain juga mulai mengeluh, tapi tetap datang lagi. Seolah warung itu memberi rasa candu. Entah kenapa, saya selalu kepikiran soto ini, Bu. Padahal rasanya kayak ada rasa aneh di ujung lidah, kata seorang pemuda. Bu Laras hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya ia tahu, sesuatu yang gelap telah merasuk ke dalam kuah sotonya. Ia mencoba menenangkan diri, membaca doa, memperbanyak wudhu, tapi malam-malam berikutnya justru semakin mencekam. Pernah suatu malam, Pak Rizal terbangun dan melihat istrinya berdiri di depan warung sambil berbicara sendiri. Ketika ditanya, Bu Laras mengaku tidak ingat apa-apa. Kadang terdengar suara ketukan di pintu warung tepat pukul 3 dini hari. Saat dilihat tidak ada siapapun. Tapi aroma soto babat menyeruak dari dapur, padahal tidak ada yang sedang dimasak. Dan yang paling mengganggu, setiap malam Bu Laras bermimpi duduk berhadapan dengan Bu Murti di meja warung. Bu Murti selalu menatapnya dengan mata kosong sambil berkata, "Sudah satu, tapi kamu harus bayar lebih." Puncaknya terjadi seminggu setelah tumbal itu dilakukan. Bu Dewi, pesaing lamanya, datang ke warung dan membeli seporsi soto. Ia tidak bicara banyak, hanya mencicipi sedikit, lalu mengernyit. Rasanya beda, kayak sotonya bukan dari dunia ini, gumamnya sebelum pergi. Malam harinya, Bu Laras mendengar suara anak kecil tertawa dari bawah meja dapur. Saat ia lihat, tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai ada bekas tapak kaki kecil berlumur tanah merah. Pak Rizal yang sebelumnya mencoba menenangkan Bu Laras, kini mulai ikut terpengaruh. Ia sering bengong di pojok warung, melamun, atau tertawa kecil sendiri. Kadang, ia berbicara, seperti sedang berbincang dengan orang yang tidak terlihat. Bu Murti senang, katanya pengin duduk di warung lagi. Ucapnya pelan, membuat Bu Laras ketakutan setengah mati. Warung yang dulu jadi impian kini terasa seperti jebakan. Uang terus masuk, tapi malam-malam mereka dipenuhi ketakutan. Makanan habis, tapi suara-suara tak kasat mata datang bergantian. Orang-orang datang dan pergi, tapi bayangan Bu Murti tinggal di sana. Dan Bu Laras mulai merasa, pesugihan ini tidak akan berhenti hanya dengan satu tumbal. Warung Bu Laras makin ramai, tapi wajah Bu Laras makin pucat. Tiap malam ia sulit tidur, tiap pagi ia seperti orang linglung. Di balik senyum tipis yang ia pakai saat melayani pelanggan, pikirannya terus dikejar ketakutan dan suara-suara yang berbisik dari kegelapan. Sudah 2 minggu sejak Bu Murti meninggal. 2 minggu sejak pesugihan itu mulai berjalan. Namun pada malam Jumat Kliwon berikutnya, duka yang belum sembuh berubah menjadi petaka baru. Bu Laras bermimpi. Dalam mimpi itu, ia duduk di tengah warungnya, tapi warung itu penuh genangan darah. Daging babat yang biasanya lezat kini berubah jadi gumpalan hitam yang berdenyut seperti jantung. Meja-meja warung berlumur lendir, dan di tiap kursi duduk sosok berwajah rusak dengan mata putih melotot. Di pojok lelaki berjubah hitam, sang dukun pesugihan, menatapnya sambil tersenyum bengkok. "Sudah satu," katanya pelan. "Tapi kau pikir cukup? Katamu hanya butuh satu," balas Bu Laras gemetar. Dukun itu tertawa. Tawanya menggema seperti gemuruh dari dalam tanah. "Rezekimu besar, maka tumbalmu tak boleh kecil." Lalu satu persatu, sosok di meja berdiri dan mendekat berbisik sambil mengelilinginya. "Tumbal baru, tumbal baru, tumbal baru." Bu Laras terbangun dengan jeritan. Pak Rizal langsung membangunkannya, namun tubuh Bu Laras menggigil hebat. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Pagi itu, ia tidak ke warung. Ia hanya duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri yang terlihat semakin tua. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, dan entah sejak kapan, rambutnya mulai memutih. 3 hari kemudian, peristiwa aneh terjadi lagi. Salah satu pelanggan tetap mereka, seorang ibu muda dari desa sebelah,
mengalami kecelakaan. Katanya ia melihat bayangan perempuan tua menyeberang jalan saat malam dan membelokkan motor secara mendadak. Polisi bilang, itu kecelakaan biasa, tapi warga sekitar berkata lain. Bukannya itu mirip Bu Murti ya? Bisik seorang tetangga saat ngobrol. Dengan Bu Laras hanya tersenyum kaku. Tapi dalam hati ia tahu, arwah Bu Murti belum pergi dan kini ia ditagih. Tumbal kedua harus segera disiapkan. Pak Rizal yang awalnya pendiam kini sering marah-marah sendiri. Ia bahkan beberapa kali menendang pintu dapur atau berbicara sendiri sambil menunjuk ke arah jendela. Aku lihat dia lagi duduk di bawah pohon depan rumah. Dia nunggu, katanya suatu malam dengan wajah tegang. "Siapa mas?" tanya Bu Laras Bu Murti. Dia duduk dan bilang, "Kita harus cepat, dia pengen teman." Perlahan Bu Laras mulai merasa suaminya berubah. Ia seperti kerasukan sesuatu yang membuatnya tak lagi bisa berpikir jernih. Seringkali matanya kosong, bibirnya berkomat kamit, atau tertawa di waktu yang tak wajar. Suatu malam, saat hujan turun deras, Pak Rizal berkata dengan suara berat, "Aku tahu siapa tumbal berikutnya." Bu Laras menoleh cepat. "Siapa?" "Bu Dewi." "Deg." Nama itu membuat dada Bu Laras sesak. "Mas, kita nggak bisa seenaknya ambil nyawa orang. Ini sudah terlalu jauh." Pak Rizal menatap istrinya tajam. "Kamu yang mulai ini semua. Jangan tiba-tiba jadi suci. Dia masih sehat, Mas. Dia bukan orang sakit. Dia ibu 2 anak." Jerit Bu Laras. Tapi Pak Rizal hanya diam, lalu masuk ke kamar, meninggalkan Bu Laras yang terduduk lemas di ruang tengah. Besoknya warung kembali dibuka seperti biasa. Tapi pelanggan-pelanggan mulai merasa suasana warung berbeda. Beberapa berkata, mereka melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang dapur. Ada juga yang mengaku mendengar suara tangisan dari kamar mandi warung. Bu Laras tak bisa lagi menutup-nutupi. Malam itu ia kembali memanggil nomor si dukun, tapi tak diangkat. Berkali-kali ia coba, tak ada jawaban. Lalu pada panggilan ke-7 tiba-tiba terdengar suara berat yang pelan. "Semakin banyak kau beri, semakin dalam kau tenggelam." Klik. Telepon terputus sendiri. Bu Laras pingsan malam. Tuh, ia dibopong ke kamar oleh Pak Rizal. Dalam tidurnya ia kembali bermimpi. Tapi kali ini ia melihat sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ia melihat warungnya terbakar. Mayat-mayat pelanggan duduk hangus di kursi. Pak Rizal berdiri di tengah. Kobaran api tertawa histeris sambil memegang kepala sendiri. Dan di ujung warung ada Bu Dewi, sedang menangis dikelilingi bayangan hitam yang perlahan menyentuh pundaknya. "Jangan biarkan dia mati karena kamu." Bisik suara dari dalam api. Bu Laras terbangun dengan nafas memburu. Dan hari itu, ia memutuskan untuk tidak mengikuti rencana Pak Rizal. Namun semua sudah terlambat. 2 hari kemudian, Bu Dewi ditemukan meninggal dunia di kamar mandinya. Kata orang, serangan jantung. Tapi warga bilang malam sebelumnya terdengar suara aneh dari rumahnya. Tangisan perempuan, lalu suara benda pecah, lalu diam. Bu Laras langsung lemas mendengarnya. Ia tahu, tumbal kedua sudah diambil. Tapi bukan oleh dia. Pak Rizal yang melakukannya. Malam harinya, Pak Rizal pulang dengan wajah gelap penuh keringat. Ia menatap istrinya dan berkata, "Dia senang sekarang. Warung kita bakal makin rame." Namun saat Bu Laras mencoba memeluknya, Pak Rizal mendorongnya keras. "Kamu udah bukan bagian dari ini. Kamu takut. Kamu lemah." Bu Laras menangis semalaman. Ia merasa dunianya mulai runtuh. Suaminya sendiri sudah bukan orang yang dulu ia kenal, dan di warung esok harinya, warung itu benar-benar penuh. Orang berdesak-desakan, tapi dari balik dinding dapur, Bu Laras melihat dengan mata kepalanya sendiri. Seseorang berdiri di sudut dapur, wajahnya rusak, matanya kosong, dan tubuhnya berbalut kain putih penuh darah. Bu Dewi. Warung Bu Laras tak pernah sepi. Bahkan saat gerimis turun, pelanggan tetap berdatangan seperti dihipnotis. Tak peduli jarak, cuaca, bahkan kabar-kabar buruk yang beredar, mereka tetap datang, duduk, dan memesan soto babat dengan lahap.
Tapi, di balik tenda biru, aroma kuah dan asap yang mengepul dari dapur, ada satu hal yang terus tumbuh di dalam warung itu. Ketakutan. Bularas kini jarang bicara. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tangannya gemetar tiap kali menuang kuah soto. Ia sudah tahu, setiap mangkuk yang ia hidangkan adalah bagian dari perjanjian. Kelam, setelah kematian Bu Dewi, ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dihantui suara orang menangis, suara gigi gemeretak dari bawah ranjang, dan suara bisikan yang memanggil-manggil namanya dari dalam lemari dapur. Yang paling menyiksanya adalah kehadiran bayangan-bayangan yang makin jelas. Kadang, saat membuka dapur pagi-pagi, ia melihat dua perempuan duduk di meja ujung. Satu dengan wajah hancur, Bu Murti. Satu lagi dengan kepala miring ke kanan, Bu Dewi. Mereka tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap kosong ke arahnya. Setiap kali ia mencoba menutup mata, wajah mereka muncul. Dan Pak Rizal, semakin aneh. Pak Rizal kini tak lagi bicara dengan nada manusia biasa. Kadang suaranya berat, serak, seperti dari dalam sumur. Ia sering bicara sendiri, tertawa pelan di sudut ruangan, atau melukis sesuatu di tembok rumah. Lambang-lambang aneh, mirip huruf tapi tak dikenali. Dia butuh yang ketiga, katanya suatu malam sambil mencoret dinding. Dengan arang, "Kita udah dikasih banyak, masa nggak bayar?" Bularas gemetar, "Mas, cukup. Cukup sudah, kita tutup warung ini, kita berhenti." Tapi Pak Rizal mencengkeram tangan istrinya dengan keras. Wajahnya mendekat, matanya merah. "Kamu berhenti? Kamu yang ditumbalin." Bularas terpaku, napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tak aman di rumah sendiri. Malam itu ia tidur dengan pintu dikunci dari dalam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka kecil. Pak Rizal makin tak terkontrol. Ia mulai berbicara dengan kursi kosong di warung. Ia meletakkan bunga melati di setiap meja. Ia bahkan membakar dupa setiap sore, sambil komat kamit membaca sesuatu yang bukan bahasa Jawa, bukan pula bahasa manusia. "Ini warung gaib sekarang," katanya suatu pagi. "Yang makan bukan cuma manusia." Bu, Laras mencoba kabur. Ia pergi ke rumah kakaknya di desa sebelah. Tapi malam itu kakaknya bermimpi buruk. Dalam mimpi itu Bularas berdiri dengan tubuh penuh darah dan berkata, "Kamu yang selanjutnya." Keesokan paginya Bularas dipaksa pulang. Warga sekitar mulai menjauh. Mereka berbisik-bisik setiap lewat depan rumah Bularas. Anak-anak takut main di depan gang. Bahkan tukang sayur pun memilih tidak lewat warung itu lagi. Tapi warung tetap ramai, anehnya, oleh orang-orang asing yang tak dikenal. Wajah mereka pucat, tatapan mereka kosong. Mereka makan cepat, tak banyak bicara, dan pergi tanpa jejak. Kadang Bularas merasa mereka bukan manusia. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Legi. Hujan deras, petir menyambar, dan listrik padam. Dalam kegelapan, Pak Rizal duduk di tengah warung yang sudah ditutup. Ia membakar sesuatu dalam kuali bekas. Bularas bangun karena mencium bau hangus. Ia masuk ke warung dan melihat suaminya sedang membakar foto-foto warga sekitar. Di antaranya, foto dirinya. "Kamu mau apa, Mas?" tanya Bularas gemetar. Pak Rizal hanya menoleh perlahan. Matanya kini merah darah. Senyum di bibirnya seperti bukan milik manusia. "Kamu yang ketiga. Biar warung ini abadi." Seketika itu juga, Bularas lari keluar. Hujan menghantam tubuhnya, tapi ia terus lari tanpa menoleh. Ia berlari ke arah jalan utama sambil berteriak meminta tolong. Namun tak ada yang keluar. Rumah-rumah seolah mati. Lampu padam, pintu tertutup rapat, dan jalanan sepi. Sampai akhirnya ia mendengar suara klakson mobil keras dari arah kanan. Cahaya terang, tubuhnya terpental. Namun ternyata bukan Bularas yang tertabrak. Pak Rizal yang mengejar dari belakang, justru yang tertabrak mobil saat berusaha menarik istrinya dari jalan. Tubuhnya terpental jauh, kepalanya pecah di trotoar. Orang-orang akhirnya keluar rumah. Ambulan datang, polisi datang.
Bularas terduduk diam di pinggir jalan, tubuh basah kuyup, wajah tak berekspresi. Dari jauh samar-samar ia melihat warungnya. Masih menyala, padahal listrik belum kembali. Lampu warung berkedip-kedip. Tirai warung melambai sendiri. Dan di balik kaca, ada 3 sosok duduk tenang. Bu Murti, Bu Dewi, dan Pak Rizal. Mereka menatapnya, lalu tersenyum. Sejak malam tragis itu, warung soto Bularas tak pernah dibuka lagi. Warung itu berdiri dalam keheningan, seperti mayat yang tidak dikuburkan. Tak ada lagi aroma soto babat yang mengepul. Tak ada suara sendok beradu mangkuk, tak ada senyum Bu Laras yang dulu ramah menyapa. Hanya tirai biru yang sudah sobek ditiup angin, dan papan kayu lapuk yang menggantung miring bertuliskan Soto Babat Bularas. Namun, malam-malam di sekitar warung itu tidak pernah benar-benar sepi. Setelah kematian Pak Rizal, Bularas dibawa ke rumah sakit untuk diobati secara fisik dan mental. Tapi tubuhnya tetap diam dan matanya kosong. Selama 3 hari ia tidak bicara. Ia hanya duduk menatap jendela sambil bergumam pelan, "Dia masih di sana." Pada hari keempat ia memberontak, menjerit-jerit, mencakar perawat, mencakar dirinya sendiri. Di dinding rumah sakit ia menulis dengan darahnya sendiri, "Aku tidak mau kembali." Dokter menyatakan Bularas mengalami trauma berat. Ia dipindahkan ke rumah pemulihan jiwa di kota kabupaten. Tapi cerita tentang dirinya sudah menyebar. Orang-orang mulai membicarakan bahwa ia terkunci dalam kutukan pesugihan yang belum selesai. Sementara itu, warga desa mulai mengalami kejadian aneh di sekitar warung. Beberapa pemuda yang lewat malam-malam mengaku melihat lampu warung menyala sendiri. Ada juga yang mengaku mendengar suara orang sedang mengaduk kuah soto dari dalam dapur. Padahal warung terkunci rapat. Bahkan seorang tukang ojek sempat melihat seseorang duduk di meja paling pojok. Bayangan perempuan dengan kerudung putih, lusuh, dan saat didekati, bayangan itu hilang begitu saja. Cerita itu menyebar cepat. Beberapa warga mencoba merobohkan warung itu. Tapi alat-alat berat yang dibawa selalu rusak saat mendekati bangunan. Gergaji bengkok, mesin mogok, bahkan salah. Satu pekerja tiba-tiba pingsan dan mengigau menyebut nama. Bu Murti, Bu Dewi, Pak Rizal, semua belum kenyang. Akhirnya warung itu dibiarkan saja berdiri, dikelilingi semak tinggi dan debu yang makin menebal. Namun satu hal tetap terjadi tiap malam Jumat Kliwon. Bau soto babat yang tajam muncul dari dalam warung. Beberapa orang nekat datang untuk mengungkap kebenaran. Ada wartawan dari kota, ada pemburu misteri, ada YouTuber yang membuat konten uji nyali. Tapi semuanya mengalami nasib serupa. Yang satu mendadak sakit keras setelah pulang. Yang lain melihat bayangan hitam duduk di jok belakang mobilnya. Ada yang menghilang 2 hari, lalu ditemukan berjalan tanpa arah di jalan provinsi. Tidak bisa. Berbicara hanya bisa menulis kata, "Warung itu masih hidup." Sementara itu Bularas tidak pernah kembali ke desa. Ia menjadi penghuni tetap di rumah sakit jiwa. Dalam catatan dokter, Bularas sering berbicara sendiri, seolah sedang melayani pelanggan. 3 soto babat ya. Sabar ya, Bu Dewi. Bu Murti jangan duduk di meja 3, sudah ada yang pesan. Pak Rizal, tolong ambilkan babat yang segar, jangan yang hitam. Setiap kali diajak bicara ia hanya menjawab, "Warungku nggak bisa tutup." Mereka belum puas. Pihak rumah sakit sempat mengundang keluarganya. Tapi adik Bularas menolak membawa pulang. Dia bukan Laras yang dulu, katanya. Yang di dalam itu sudah bukan manusia. Seiring waktu, desa mulai dikenal sebagai Desa Warung Gaib oleh orang luar. Anak-anak dilarang main dekat bangunan itu. Ibu-ibu selalu berdoa tiap melewatinya. Dan setiap malam Jumat, warga memasang dupa dan membakar kemenyan, bukan untuk mengundang, tapi untuk menjaga agar yang di dalam warung tidak keluar. Namun tetap saja, ada kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Seorang bapak mendadak kerasukan di musola, lalu tertawa mirip suara Pak Rizal. Seorang bayi baru lahir mengigau menyebut,
soto babat. Ada warga yang tiba-tiba membawa panci kosong ke depan warung, lalu berdiri diam selama 2 jam, baru sadar saat fajar menyingsing. Orang pintar yang dipanggil hanya berkata singkat, "Warung itu bukan tempat biasa, sudah jadi pintu. Pintu ke mana? Pintu ke ruang tamu mereka yang lapar." Bularas kini menghabiskan hari-harinya di ruangan putih. Ia tidak pernah bicara dengan pasien lain. Ia hanya duduk di kursi kayu, memandangi jendela. Tapi setiap malam Jumat, para suster mendengar ia bersenandung pelan. Lagu itu seperti nada dari angkringan. Riang, namun mengandung kesedihan mendalam. Suster-suster tahu, malam itu Bularas sedang melayani pelanggan. Melayani mereka yang tidak pernah pergi. Puluhan tahun sebelum warung soto Bularas berdiri di ujung gang desa itu, tanah tempat warung itu sekarang berdiri adalah lahan kosong. Bukan karena tidak laku dijual, tapi karena tak seorang pun berani menyentuhnya. Di masa silam, tanah itu dikenal dengan nama Petak Doro, artinya tanah yang disinggahi burung gagak. Gagak-gagak itu tidak pernah pergi. Setiap sore mereka bertengger di atas pohon randu besar yang dulunya tumbuh di tengah petak itu. Hitam, berisik, dan menyaksikan sesuatu yang tak pernah diceritakan dengan kata. Menurut cerita orang tua desa, pohon randu itu bukan pohon biasa. Konon, pada zaman penjajahan Belanda, pernah terjadi kejadian mengerikan di sana. Seorang dukun sakti dari daerah pesisir datang ke desa untuk bersembunyi dari kejaran serdadu. Ia disebut sebagai Ki Jaya Kuncung, lelaki berjubah hitam dengan mata cekung, dan suara seperti teriakan angin malam. Orang bilang ia tak berjalan, melainkan melayang tipis di atas tanah. Ki Jaya menetap di bawah pohon randu itu. Ia tak bicara banyak, hanya menatap orang-orang dengan senyum simpul. Tapi sejak ia datang, ternak warga mati mendadak, bayi-bayi menangis tanpa sebab tiap malam, dan mimpi-mimpi buruk menyebar seperti wabah. Ketika warga mulai merasa tak tahan, mereka mengusir Ki Jaya. Tapi ia tertawa dan berkata, "Kalian bisa usir aku, tapi tidak dengan yang sudah aku tanam." Malam itu, Ki Jaya dibakar hidup-hidup oleh warga desa. Tubuhnya diikat di batang pohon randu dan dibakar dengan jerami dan kayu kering. Ia tidak menjerit, ia hanya tertawa, sampai api memakan habis tubuhnya. Keesokan harinya, warga menggali tanah di sekitar pohon randu dan menemukan sebuah guci besar berisi darah dan potongan tubuh manusia. Guci itu dikubur lagi, tapi tak ada yang berani menyentuh pohon randu. Seminggu setelah kejadian itu, 3 warga ditemukan tewas gantung diri di dahan pohon, dan gagak-gagak mulai datang. Tanah itu akhirnya dikosongkan. Bertahun-tahun berlalu, pohon randu itu tumbang sendiri saat badai besar di era 70-an. Sejak itu, gagak-gagak pergi. Tanah itu tetap tak terjamah, sampai Bularas membeli sebidang kecil di sana untuk membuka warung sotonya. Tanpa tahu, ia telah mendirikan warung tepat di atas bekas akar pohon randu. Dan guci yang pernah dikubur masih berada di bawah lantai dapurnya. Kembali ke masa sekarang. Seorang tokoh tua di desa bernama Mbah Turmi, yang masih hidup sejak masa kejayaan Ki Jaya, akhirnya bicara. Ia mendatangi kepala desa dan berkata, "Laras bukan yang pertama dan bukan yang terakhir." Ia menceritakan bahwa dahulu Ki Jaya bukan hanya seorang dukun. Ia adalah penjaga gerbang bagi makhluk-makhluk lapar dari dimensi lain. Makhluk-makhluk yang tidak bisa hidup di alam manusia, kecuali ada tumbal yang disajikan dengan ritual khusus. Dan salah satu ritualnya adalah melalui makanan. Makhluk-makhluk itu menyukai rasa takut, kesedihan, dan daging dari tubuh-tubuh yang lemah, yang disalurkan melalui makanan manusia. Itulah sebabnya siapapun yang membuka usaha makan di atas tanah itu akan tergoda untuk mencari cara cepat, laris. Mereka akan diberi mimpi, diberi suara bisikan, lalu ditawari pesugihan dengan satu syarat, tumbal manusia yang mereka kenal. Dan siapa yang memberi jalan? Ki Jaya Kuncung.
Meski tubuhnya dibakar, jiwanya terperangkap dalam guci darah itu, terus bersemayam di bawah tanah, memberi bisikan kepada siapapun yang mendekat. Bularas, tanpa sadar, hanya satu dari mereka yang terperangkap. Sebelum dia, pernah ada penjual angkringan tahun 80-an yang mendadak kaya lalu hilang. Pernah ada warung kopi kecil yang laris luar biasa, lalu pemiliknya ditemukan tewas dengan lidah tergigit habis. Tapi semuanya ditutupi, dibilang kecelakaan biasa. Padahal, pola kutukannya sama. Dan kini, kata Mbah Turmi, kutukan itu semakin kuat. Warung Bularas bukan lagi sekadar tempat makan. Ia sudah menjadi gerbang terbuka. Bahkan saat ditutup, energi dari dalam warung itu tetap merembes keluar. Kalau tidak ditutup dengan cara yang benar, desa ini pelan-pelan akan jadi ladang pesugihan. Orang-orang akan lapar, bukan pada makanan, tapi pada darah. Malam itu, Mbah Turmi memanggil beberapa orang tua desa dan melakukan ritual pengusiran. Tapi sebelum ritual selesai, ia muntah darah dan meninggal di tempat. Di malam yang sama, seseorang melihat bayangan lelaki berjubah hitam berdiri di belakang tirai warung Bularas. Ia tidak bicara, hanya tersenyum dan menunjuk ke tanah, seolah berkata, masih ada tempat untuk yang berikutnya. 2 tahun telah berlalu sejak warung Bularas ditutup. Bangunannya masih berdiri, meski catnya mengelupas, kayunya menghitam, dan jendela kacanya dipenuhi debu tebal. Sekilas terlihat seperti rumah tua yang ditinggalkan, tapi warga desa tahu tempat itu belum mati. Desa mulai tenang kembali. Namun bukan karena warung itu sudah aman, melainkan karena semua orang memilih mengabaikannya. Sampai suatu hari, datang seorang pemuda dari kota bernama Rangga, keponakan jauh Bularas yang baru saja lulus kuliah jurusan kuliner di Malang. Ia datang dengan semangat tinggi dan mimpi besar, membangkitkan kembali warung legendaris peninggalan tantenya. Dulu katanya warung ini laris banget, orang dari kota aja datang buat makan. Sayang kalau dibiarkan, ucap Rangga kepada kepala desa. Kepala desa diam lama, lalu menjawab pelan. Warung itu nggak bisa dibuka sembarangan, Leh. Tapi saya udah survei, Pak. Lokasinya strategis, buktinya orang dulu rame. Saya pengin coba bawa nama keluarga juga, kata Rangga polos dan penuh tekad. Ia tak tahu apapun tentang sejarah hitam itu. Bularas sudah dianggap gila oleh keluarga, dan tak seorang pun mau membahasnya lagi. Mereka hanya bilang, dia stres karena usahanya bangkrut. Tanpa peduli peringatan samar-samar dari warga, Rangga membersihkan warung itu sendirian. Ia mengepel lantai, membersihkan meja, mengecat ulang papan nama, bahkan mengembalikan panci-panci besar ke dapur. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah peti kayu kecil terkunci di bawah kolong dapur. Ia menemukannya saat sedang mengepel. Tidak ada kunci, hanya sebuah simbol aneh yang terukir di tutup peti, menyerupai lingkaran dengan mulut terbuka di tengah dan 4 garis seperti tangan kecil. Aneh. Mungkin warisan tua, pikir Rangga, lalu menyimpannya di sudut lemari. Dapur hari-hari berlalu, dan Rangga mulai berjualan. Ia tidak menjual soto babat seperti Bularas. Ia mencoba menu baru, soto ayam rempah. Tapi tak ada yang datang. Bahkan warga sekitar enggan melirik ke arahnya. Warung itu sepi seperti ditolak oleh tanah itu sendiri. Malam hari Rangga duduk sendirian, memandangi warung yang ia perjuangkan. Ia merasa kesal, kecewa, dan mulai berpikir untuk menyerah. Tapi malam itu, segalanya berubah. Rangga terbangun dari tidurnya di lantai warung karena mencium bau tajam yang sangat familiar. Bau babat rebus, kuah gurih, dan rempah hangat. Tapi ia tidak memasak apapun. Dengan napas terengah ia menuju dapur. Kompor mati, semua peralatan bersih. Tapi di meja dapur ada sepiring soto babat panas lengkap dengan nasi dan sambal. Rangga menatapnya bingung. Ia mendekat, menyentuh mangkuknya. Masih panas, baru dimasak. Ia pikir ada warga yang iseng atau masuk diam-diam. Tapi tidak ada siapapun. Pintu dikunci.
jendela terkunci, dapur tidak tersentuh, dan di bawah meja, peti kayu yang tadi disimpan kini terbuka, isinya kosong. Tapi dinding dalam peti basah oleh darah segar. Rangga mundur. Kepalanya berputar. Ia ketakutan, tapi juga penasaran. Ia mencium kuah soto itu, mengingatkannya pada sesuatu. Resep Bularas. Ia tidak tahu apa yang membuatnya melakukannya, tapi tangan Rangga tergerak sendiri mengambil sendok menyuap kuah itu ke mulutnya. Hangat, lezat, gurih, tapi ada sesuatu yang berbeda, seperti rasa besi, rasa nyawa. Keesokan harinya, warung Rangga mendadak ramai. Orang-orang dari luar desa berdatangan, mobil-mobil parkir di depan, warga heran. Warung itu seolah hidup lagi, tapi warga lokal tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya mengamati dari kejauhan sambil berdoa dalam hati. Sementara itu, Rangga sibuk melayani pelanggan. Ia tak mengerti bagaimana bisa warungnya viral dalam semalam, tapi ia tidak mempertanyakan. Ia hanya terus memasak dan memasak. Ia bahkan menemukan buku resep tua di dalam lemari bertuliskan tangan. Soto babat spesial, resep dari dalam. Dalam 1 minggu, Rangga menjadi kaya mendadak. Pembeli tak pernah sepi. Uang mengalir deras. Tapi tubuhnya mulai lelah. Matanya cekung, tidurnya tak nyenyak. Ia mulai melihat bayangan orang berdiri di pojok warung tiap malam. Dan suara, masih kurang. Tambahkan 1 lagi. Mereka lapar. Kau sudah membuka pintunya, Rangga. Mulai kehilangan kendali. Ia memasak lebih banyak dari yang bisa ia jual. Ia tak lagi pergi keluar, ia bicara sendiri. Dan saat seorang pengamen desa masuk ke warung, pengamen itu tidak pernah terlihat lagi. Seorang warga curiga dan diam-diam mengintip dapur warung Rangga dari jendela belakang. Apa yang ia lihat membuatnya pingsan. Rangga sedang memasak sesuatu di dalam panci besar. Tapi isinya bukan daging, babateu, melainkan lengan manusia yang belum bersih dari kulit. Esoknya, warung Rangga ditutup paksa oleh warga. Tapi Rangga tidak ditemukan. Warung kosong, namun kompor masih menyala, kuah masih mendidih, dan sendok masih meneteskan lemak. Dan di atas meja tertulis dengan darah, "Buka kembali, tinggal cari tumbal." Setelah kejadian mengerikan di warung Rangga, desa itu mulai bergetar dalam ketakutan yang lebih pekat dari sebelumnya. Warga sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka merasa seperti dijebak dalam lingkaran maut yang tidak pernah berujung. Kepala desa bersama beberapa sesepuh bermusyawarah di balai desa, membahas satu-satunya cara yang mungkin bisa menghentikan semuanya, membakar warung itu sampai habis. Namun mereka tahu, itu bukan hal mudah. Semua yang mencoba membakar atau merobohkan warung itu selalu gagal. Pergi padam dengan sendirinya. Alat berat mogok dan orang-orang yang memaksa berhadapan dengan warung itu jatuh sakit atau hilang. Dalam keputusasaan, kepala desa menghubungi seorang dukun tua yang terkenal di daerah seberang pegunungan, bernama Mbah Slamet. Orang yang dianggap mampu berhadapan dengan makhluk gaib dan kutukan kuno. Mbah Slamet tiba di desa dengan perlengkapan lengkap. Dupa wangi, air suci, jimat-jimat, dan mantra-mantra yang berbisik dari bibirnya. Ia tidak berbicara banyak, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Warung itu bukan sekadar bangunan, tapi sarang. Sarang yang sudah lama menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia gelap. Untuk menutupnya, kita harus mengorbankan sesuatu yang benar-benar berharga." Kepala desa menatap Mbah Slamet penuh harap. "Apa yang harus kami korbankan, Mbah?" Mbah Slamet menarik napas panjang dan berkata, "Sesuatu yang berasal dari darah keluarga terakhir yang membuka warung itu. Darah yang sudah menodai tanah." Mendengar itu hati warga gemetar. Mereka tahu itu maksudnya darah Bularas atau Rangga. Namun Rangga sudah hilang tanpa jejak, sedangkan Bularas hanya tersisa tubuh rapuh di rumah sakit jiwa. Malam itu, Mbah Slamet dan beberapa sesepuh desa pergi ke rumah sakit jiwa menemui Bularas. Tubuhnya sangat kurus, matanya kosong, dan ia hanya menggumamkan kata-kata tak jelas.
Mbah Slamet memanggil namanya dengan suara lembut. "Laras, engkau harus membantu kami. Warung itu harus ditutup. Hentikan kutukan ini." Bu Laras menatapnya seolah baru sadar. Tangannya gemetar, tapi ia mengangguk pelan. Malam Jumat Kliwon tiba. Seluruh warga desa berkumpul di sekitar warung, yang kini dipenuhi kegelapan pekat. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Mbah Slamet mulai membacakan mantra dengan suara berat, mengelilingi warung dengan lingkaran dupa dan garam. Tiba-tiba, dari dalam warung, terdengar suara jeritan pilu. Suara-suara itu bercampur menjadi satu. Teriakan Bu Murti yang dulu menjadi tumbal, tangisan Bu Dewi, raungan Pak Rizal, dan suara berat Ki Jaya Kuncung. Bayangan hitam berputar-putar di dalam warung, menggeram dan berusaha keluar. Mbah Slamet melanjutkan mantranya, membakar dupa lebih banyak, hingga api kecil mulai menyala di sudut-sudut warung. Di tengah ritual, Bu Laras yang duduk di luar tiba-tiba bangkit. Tubuhnya mulai bersinar samar. Dari matanya keluar cahaya merah menyala. Ia berjalan pelan ke depan warung dan berkata dengan suara yang bukan suaranya sendiri, "Aku akan menjadi tumbal terakhir agar kalian semua bebas." Mbah Slamet menatap dengan campuran takut dan hormat. Bu Laras mengangkat tangan, dan dari tubuhnya keluar bayangan hitam yang melesat cepat masuk ke dalam warung. Dalam sekejap, warung itu mengeluarkan letupan api besar. Api yang tidak bisa dipadamkan oleh angin atau hujan. Api yang membakar sampai ke akar-akarnya. Saat pagi datang, warung itu sudah menjadi abu. Tidak ada lagi bau soto babat, tidak ada bayangan hitam, dan gagak-gagak yang dulu bertengger pun pergi jauh. Warga desa merasakan kedamaian yang lama hilang. Meski kehilangan Bu Laras, mereka tahu pengorbanannya membawa kebebasan. Kepala desa berdiri di tempat bekas warung, menatap langit cerah. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Semoga desa ini tak pernah lagi tergoda pintu gelap seperti itu. Malam-malam berikutnya, desa tak lagi dihantui suara-suara mengerikan. Anak-anak bisa bermain di jalan tanpa takut, dan warung-warung baru berdiri dengan damai. Tapi dalam hati warga masih menyimpan satu pesan. Jangan pernah membuka pintu dengan darah dan rasa takut, karena pintu itu akan selalu menuntut tumbal. Tamat.